saat guru honorer, walaupun banyak sekali daerah yang saat ini masih tidak berkenan mengajukan formasi, kalkulasi kami masih memastikan bahwa sebenarnya anggaran itu ada. Apakah anggaran itu tidak mau digunakan untuk guru honorer atau tidak adalah permasalahan berbeda. Ya, berikutnya. Ya. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai status alokasi anggaran kita. Total pagu anggaran di tahun 2023 itu sebesar 80,22 triliun dan pagu anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 63,24 miliar. Ya, kenaikan anggaran ini pada PNBP dan BLU di Dijen Vokasi. Dan ini berbeda dengan pagu indikatif yang semula sebesar 80,16 triliun. Nah, Kemendikbudristek ini mengusulkan tambahan anggaran total sebesar 10,15 triliun untuk melengkapi berbagai macam program yang sangat krusial. Jadi sangat penting sekali ini kami untuk mendapatkan tambahan anggaran ini. Yang pertama adalah untuk memastikan pemenuhan KIP kuliah, PIP SD, SMA, dan SMK, dan juga revitalisasi Candi Muara Jambi, Museum Nasional, vokasi dan program sekolah penggerak, guru penggerak, dan lainnya. Jadi sangat penting untuk kami untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran 10 triliun ini untuk bisa memenuhi program-program terpenting kita. Nah, transfer ke daerah di bidang pendidikan terdiri dari beberapa bagian. DAU diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar 174,14 triliun, ya. Gaji pendidik itu 129,86 triliun dan non gaji pendidik itu 44,28 triliun. Untuk DAK pendidikan sebesar 128 triliun yang terdiri dari satu DAK fisik sebesar 15,22 triliun dan DAK non fisik sebesar 112,84 triliun. Dan DAK non fisik ini tentunya ada berbagai macam komponen. Ada dana tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan BOS, dan tentunya BOP PAUD, dan lain-lain. Berikut. Satu lagi. Izinkan saya mengulang lagi, mereview apa saja tema-tema terbesar kita dalam arahan kebijakan Kemendikbudristek untuk menjelaskan sebenarnya program-program prioritas apa saja yang mohon maaf, yang terpenting untuk tahun 2023. Yang pertama adalah tema optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Ini adalah salah satu tema terpenting kita untuk akses. Tentunya program seperti PIP dan KIP ada di sini. Layanan PAUD, memastikan bahwa afirmasi pendidikan dalam daerah-daerah khusus, sekolah inklusif, dan lain-lain, ini akan selalu menjadi prioritas kami, termasuk pendidikan non-formal, PT akademik, dan pendanaan pendidikan. Untuk tema kedua adalah mengenai meningkatkan kualitas dan relevansi. Banyak sekali daripada core programnya Merdeka Belajar ini masuk dalam tema ini, yaitu sekolah penggerak, yaitu kurikulum Merdeka yang sekarang sedang melebar ke 140.000 sekolah. Ketiga adalah digitalisasi pendidikan, pemberian laptop, pembuatan platform-platform yang digunakan sudah jutaan guru per bulan, program siswa berprestasi, tentunya AN yang sekarang sudah menjelang tahun kedua, GTK penggerak, ya, guru penggerak program, dan PPG Prajabatan, program yang sangat penting untuk memastikan regenerasi guru kita. Dan tentunya kemitraan budi. Untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi, tentunya Kampus Merdeka, tidak perlu saya ulang lagi, semua saya yakin semua sudah mengetahui berbagai macam program Kampus Merdeka. Tentu praktisi mengajar yang diluncurkan tahun ini dan akan dibesarkan tahun depan, mengundang praktisi-praktisi mengajar di kampus kita, dan mengajar berbagai macam mata pelajaran di tingkat perguruan tinggi, kerjasama riset internasional, dan hilirisasi riset. Tema keempat kita adalah pemajuan dan pelestarian bahasa dan budaya, di mana partisipasi publik dalam BIPA, kegiatan kebudayaan, event-event,
dan perlindungan cagar-cagar budaya kita, diplomasi budaya, semua masuk dalam tema ini. Dan tema terakhir kelima adalah tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Salah satunya yang terbesar adalah RUU Sisdiknas yang sedang dalam proses pembahasan dan pendapatan input, sinkronisasi program pusat dan daerah, dan berbagai macam sistem pengembangan sistem digital untuk pengelolaan yang lebih baik pembinaan sistem pendidikan di daerah maupun di pusat. Berikut, saya rasa itu yang dari saya. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Sekjen untuk membahas target kinerja Kemendikbudristek dan poin-poin yang lebih mendetail mengenai Pagu Anggaran 2023. Terima kasih. Silakan, Bu Sekjen. Silakan, Bu Sekjen. Terima kasih, Mas Menteri. Terima kasih. Anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 dan lebih lanjut kami sampaikan terkait dengan dana transfer ke daerah untuk bidang pendidikan. Pertama kami sampaikan terkait dengan target kinerja, nanti mungkin ada perubahan sedikit Bapak dan Ibu, tadi malam file yang kami sampaikan ternyata bukan, ada hal yang nomor 5 yang ada sedikit typo terkait dengan APK perguruan tinggi yang di situ masih disebutkan APS. Kami sampaikan bahwa target-target masih tetap kita harapkan sesuai dengan sebagaimana yang kita tetapkan di dalam Renstra Kemendikbudristek, dari mulai peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh jenjang dengan angka partisipasi yang semakin baik, utamanya kita dorong untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang memang masih cukup jauh dari angka 100%. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi dan karakter serta relevansi di seluruh jenjang, kami telah melakukan perbaikan atau revisi Renstra karena adanya pandemi COVID-19 dan juga karena adanya beberapa hal yang perlu dilakukan adjustment, terutama terkait dengan indikator-indikator kualitas yang semula kita gunakan PISA, sekarang kita sudah memiliki asesmen nasional yang solid. Kita gunakan angka tersebut supaya kita bisa menentukan target-target tahunan juga, karena kalau bisa kita hanya bisa melakukannya setiap 3 tahun sekali. Meskipun ada daerah yang tidak mengusulkan, tetap usulan alokasi dari daerah mencapai 226,99 triliun rupiah. Penguatan kebijakan di dalam DAK non-fisik. Jadi yang pertama terkait dengan tunjangan, berbagai macam tunjangan yang dialokasikan, ini pemenuhan TKG, TPG dan tambahan penghasilan untuk P3K masuk di sini. Tunjangan profesi, untuk tunjangan khusus, untuk pos, POP dan sebagainya. Namun demikian kami sampaikan adanya penguatan kebijakan di dalam DAK non-fisik. Jadi yang pertama terkait dengan tunjangan, berbagai macam tunjangan yang dialokasikan, ini pemenuhan TKG, TPG dan tambahan penghasilan untuk P3K masuk di sini. Jadi berkurang dari alokasi pusat dipindahkan ke alokasi DAK non-fisik. Ini lebih menjamin ketersediaan dan alokasinya juga sudah dikunci. Kemudian mempertahankan kebijakan BOS majemuk, sebagaimana kita tahu BOS sudah dialokasikan sedemikian rupa sehingga lebih menunjukkan keadilan antar daerah dan antar sekolah. Berikutnya, ini alokasinya dan pagunya untuk masing-masing menu DAK non-fisik dari 112 triliun, pengalokasiannya sedemikian rupa dari mulai BOS 53,6 triliun, POP PAUD 3,9 triliun dan seterusnya. Apa yang baru di dalam DAK non-fisik tahun 2023, mulai tahun depan untuk BOP kesetaraan kita usulkan juga menjadi BOP majemuk. Jadi yang sebelumnya BOS majemuk sudah, BOP PAUD sudah, dan tahun depan giliran BOP kesetaraan kita usulkan untuk menjadi majemuk. Jadi tidak sama rata, sama rasa. Paket A range-nya dari 1,3 juta sampai ke 2,6 juta, paket B dari 1,5 juta ke 3 juta, dan paket C dari 1,8 juta sampai dengan 3,6 juta per orang. Sekali lagi bahwa dalam aspek kesejahteraan guru,
semua yang kita masukkan di dalam Sisdiknas ini adalah sangat positif bagi baik guru swasta, guru negeri yang sudah tersertifikasi itu aman, guru negeri yang belum tersertifikasi akan bisa menerima tunjangan tanpa mengantre sertifikasi. Kapasitas PPG kita nanti akan aman untuk guru-guru baru, sehingga bisa menjawab tadi ada pertanyaan mengenai kapasitas guru kita. Tanpa ada RUU Sisdiknas ini kita tidak akan bisa memastikan bahwa kapasitas tiap tahunnya yang pensiun itu bisa digantikan oleh guru-guru yang baik. Dan ada cukup kapasitas program PPG untuk mencetak guru baru. Jadi itulah salah satu alasan kenapa ada urgensi untuk mendedikasikan kapasitas PPG kita hanya untuk prajabatan, bukan dalam jabatan. Makanya kami mengusulkan agar guru-guru yang belum tersertifikasi bisa langsung mendapatkan tunjangan tanpa harus melewati program PPG lagi. Dukungan, tapi juga mohon kesabaran bahwa kami pasti akan melakukan simulasi-simulasi tersebut. Dan dari diskusi itulah mari kita akan bisa mengkalkulasi kira-kira berapa beban negara. Tetapi kalau kami tidak merasa ini bisa tercapai dengan ruang fiskal negara, kami tentunya tidak akan mengajukan perubahan seperti ini. Sama seperti saat guru honorer, walaupun banyak sekali daerah yang saat ini masih tidak berkenan mengajukan formasi, kalkulasi kami masih memastikan bahwa sebenarnya anggaran itu ada. Apakah anggaran itu tidak mau digunakan untuk guru honorer atau tidak adalah permasalahan berbeda. Tapi kami bisa memastikan dari uang fiskal pusat bahwa anggaran itu bisa disediakan dan jelas harus meningkat dari sekarang untuk tunjangan guru baru yang diakui sebagai guru baru dan tunjangan guru yang belum disertifikasi tersebut.